Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Termasuk malam pun ngopi? Ya kalau bagi sebagian orang merasa nggak kenapa-napa ya oke Saya nggak aja. kenapa. Saya tuh 5 gelas sehari deh. Sebelum tidur pun saya ngopi gitu. Iya, cuma memang tantangannya memang kalau secara teoretis hanya cuma mengatakan pada saat di malam hari, memang kan kalau kita ngomongin ritme sirkadian kita gitu, hubungan kita dengan alam itu memang ketika malam hari kan makin gelap. Nah, ketika hari makin gelap itu sebenarnya dia dekat dengan hormon yang namanya melatonin atau hormon tidur kita. Jadi hormon tidur kita semakin gelap itu kan semakin teraktivasi. Oke. Nah, melatonin uniknya dia seperti jungkat jangkit dengan kortisol. Oke. Nah, makanya ketika kita bilang malam saya olahraga, malam saya minum kopi, jadi Dalam kita seolah-olah kita mengangkat sedikit si kortisolnya itu, menurunkan si melatoninnya. Makanya kenapa nanti ada kualitas tidur kita yang agak sedikit terganggu. Bukannya tidak bisa tidurnya, Mas. Ya. Tapi kualitas tidurnya Kualitas maksudnya. tidur. Jadi Masnya tetap bisa tidur karena kan kita capek ya kita tidur. Cuma secara teoretis dia akan bilang, Mas cuma kualitas tidurnya kalau tadi misalnya nggak ngopi, misalnya terakhir ngopinya cuma sampai siang aja sampai sore, kualitas tidurnya jadi lebih baik. Waktu tidur juga menentukan untuk kesehatan deh. Iya, Saya itu dengar salah ada satu. katanya 8 jam ya minimal atau gimana ya? Ya sebenarnya lebih kepada kualitas tidurnya. Tapi Kualitasnya, tapi kalau kualitas tidur itu tidur aja juga cuma salah satu sisi kan. Ya. Sebenarnya secara overallnya dia masuk di dalam pendekatannya. Makanya pendekatan sehat itu 3, Mas. Satu pendekatan chemical, apa yang kita masukkan dalam mulut kita itu kita ngomongin diet and nutrition. Ya. 2 pendekatan mechanical itu adalah kita berbicara ngomongin olahraga. Ya. Cardio exercise Ya, buat latih otot jantung, resistant training buat latih otot rangka. Nah itu mechanical. Nah yang ketiga kalau istirahat yang cukup itu yang disebut dengan namanya pendekatan namanya emotional. Nah pendekatan emotional itu relate-nya sebenarnya sama nafas. Nah jadi gerakan pikiran kita itu biasanya gerakan nafas kita itu tercermin daripada gerakan pikiran kita dan sebaliknya. Jadi kalau kita banyak pikiran, kita kesel atau mungkin ada sedikit kecewa atau apapun juga di sana, pasti nafasnya pendek dan cepat. Tapi pada saat dimana kita lagi happy, lagi senang, lagi banyak rezeki dan sebagainya, nafasnya panjang dan pelan. Nah berbicara secara teoretis aktivasi parasympathetic nervous system, relax response, di mana aktivasi tubuh kita jadi tumbuh dan kembang, itu hanya terjadi kalau kita rajin punya nafas yang buangnya tuh panjang. Nah jadi ketika Mas contoh misalnya gini, Mas lagi aduh gila saya lega banget nih Dek misalnya gitu. Wah gila lega banget nih tadi berhasil ini apa. Nah kalau lega itu pasti nafasnya gitu panjang pasti.